Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi matematika kelas 11 bab 1 yaitu vektor. Untuk lebih jelasnya, silakan diamati dan dicermati video berikut ini. Perhatikan sampai selesai ya. Dalam bab vektor, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu definisi vektor, notasi vektor, vektor posisi, panjang vektor, vektor satuan, kesamaan dua vektor, dan lawan dua vektor. Oke, anak-anak, menginjak untuk poin yang pertama, yaitu tentang definisi vektor. Vektor itu adalah suatu ruas garis yang memiliki panjang atau besar serta arah. Kalau kita ilustrasikan dengan gambar berupa ruas garis seperti berikut. Perhatikan ruas garis berikut. Ini adalah suatu vektor yang bertitik pangkal di titik A. Dan titik ujungnya adalah titik B. Tadi pengertian vektor adalah suatu ruas garis berarah yang memiliki panjang atau besar. Oke, berikutnya. Kemudian, vektor di ruang 2 atau di bidang datar. Coba Anda perhatikan diagram kartesius berikut. Di sini ada suatu ruas garis ya yang bertitik pangkal di titik A, itu di titik X1, Y1 dan berujung di titik B yaitu di titik X2, Y2. Sehingga vektor AB itu bisa dinyatakan dalam B min A. Jadi vektor AB didapat dari B min A. Titik B, X2, Y2 dikurangi A, X1, Y1. Sehingga vektor AB yang dinotasikan dengan AB, ada garis di atasnya, itu menunjukkan ruas garis berarah AB atau vektor AB, yaitu X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Untuk selanjutnya, vektor di ruang 3 atau di dimensi 3. Anda perhatikan diagram kartesius berikut. Di sini ada sumbu X, itu adalah sumbu yang mendatar, kemudian ada sumbu Z serta sumbu Z. Dan bertitik pangkal di titik 0,0,0. Coba Anda perhatikan titik A-nya diberi nama X1, Y1, Z1. B, X2, Y2, Z2. Sehingga untuk menentukan vektor AB didapat dari B min A. Jadi X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Sehingga vektor AB bisa didapat dari X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Untuk lebih jelasnya, ada contoh soal berikut. Contoh 1. Diketahui vektor AB dengan titik A di 2,4 dan B 6,10. Bagaimana bentuk vektor AB? Jadi di sini ada dua titik A di 2,4 dan B 6,10. Jadi 2 kita beri nama X1, 4-nya Y1, 6 X2, 10 Y2. Untuk menentukan vektor AB seperti yang dirumuskan dari awal tadi didapat dari B min A. Titik B-nya 6, 10 dikurangi titik A-nya 2, 4. Sehingga 6 dikurangi 2, 10 dikurangi 4. Jadi vektor AB adalah di titik 4, 6. Selanjutnya, contoh yang kedua, diketahui vektor PQ dengan titik P 1, 4, 3 dan Q min 2, 1, 5. Bagaimana bentuk vektor PQ? Kita perhatikan titik P dan Q ada X, Y, Z. Ini berarti berada di ruang dimensi 3. Ya. Sehingga 1 itu adalah X1-nya, 4 Y1, 3
Z1. Kemudian di titik Q-nya min 2 X2, satunya Y2, 5 Z2. Jadi vektor PQ didapat dari Q min P. Titik Q-nya min 2, 1, 5 dikurangi 1, 4, 3. Maka langkah berikutnya min 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 4, 5 dikurangi 3, hasilnya adalah min 3, min 3, 2. Inilah cara menentukan suatu vektor yang diketahui dari dua titik. Untuk berikutnya menginjak ke poin yang kedua, yaitu notasi vektor. Dalam notasi vektor berikut, identik dengan jenis-jenis vektor, yaitu yang pertama adalah vektor kolom. Ya, di sini ada dua macam, vektor pada dimensi 2, penulisannya adalah vektor AB itu di X1, Y1. Vektor di dimensi 3, X1, Y1, Z1. Kalau kita perhatikan, bentuknya adalah berupa kolom. Jadi penulisannya tegak atau vertikal. Makanya disebut sebagai vektor kolom. Yang kedua, vektor baris. Ini juga ada dua macam. Di dimensi 2, Anda perhatikan penulisannya secara horizontal atau mendatar. Jadi X1, Y1. Kalau di dimensi 3, X1, Y1, Z1. Vektor baris itu penulisannya adalah mendatar atau horizontal. Untuk berikutnya, yang ketiga, vektor basis. Ya, di sini ada dua macam juga. Vektor di dimensi 2, yaitu vektor AB, penulisannya adalah XI, YJ. Jadi ada komponen IJ. Kemudian pada dimensi 3, XI, YJ, ZK. Jadi anak-anak harus ingat bahwa vektor basis itu dinyatakan dalam komponen, kalau dimensi 2 itu IJ, kalau dimensi 3 IJK. Selanjutnya ada contoh soal seperti berikut. Suatu titik A 4, 3, 2 dan B 8, 5, 3. Nyatakan vektor AB dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Nanti langkah pertama, kita tentukan dulu bentuk vektor AB-nya. Seperti yang dijelaskan dari awal, bahwa vektor AB didapat dari B min A. Jadi titik B-nya 8, 5, 3. Dikurangi titik A-nya 4, 3, 2. Maka hasilnya 8 dikurangi 4, 5 dikurangi 3, 3 dikurangi 2. Jadi vektor AB-nya adalah 4, 2, 1. Sesuai dengan pertanyaan, disuruh menentukan vektor AB dalam 3 bentuk. Yang pertama vektor kolom. Jadi 4, 2, 1 kita susun secara vertikal atau tegak. Yang B, 4, 2, 1 kita susun secara mendatar atau horizontal. Kemudian yang C, vektor basis, itu bisa kita tulis koefisien 4 kita pasangkan dengan I, 2 pasangkan dengan J, 1 kita pasangkan dengan K. Jadi bentuk vektor basisnya adalah 4I plus 2J plus K. Kita lanjutkan untuk poin yang ketiga adalah vektor posisi, yaitu suatu vektor yang titik pangkalnya di titik O, yaitu di titik 0,0. Jadi vektor posisi A itu ditulis OA atau bisa dinyatakan dalam vektor A kecil. Nah, ini adalah cara penulisan suatu vektor, bisa menggunakan huruf abjad, huruf besar OA atau huruf kecil A kecil.
Perhatikan diagram kartesius berikut. Di sini ada suatu ruas garis yang bertitik pangkal di O di 0,0 dan berujung di titik A di X, Y. Inilah yang dinamakan dengan vektor posisi. Suatu vektor yang titik pangkalnya di titik 0,0. Sehingga untuk menentukan vektor OA, ya, untuk menentukan vektor OA didapat dari A dikurangi O. A-nya adalah XY dikurangi O-nya 0, 0. Jadi, untuk vektor posisi pada dimensi 2 bisa dinyatakan dalam XY. Pada dimensi 3, X, Z, Z. Kita lanjutkan. Poin yang keempat, panjang vektor atau modulus vektor. Di sini nanti kita akan membahas dua macam tentang panjang vektor. Yang pertama yaitu vektor posisi. Pada dimensi 2, suatu vektor OA, ini dinamakan vektor posisi, bentuknya adalah EY. Maka untuk menentukan panjang vektor posisi OA sama dengan dirumuskan dengan X dipangkatkan 2 ditambah Y dipangkatkan 2, kemudian diakar. Jadi, panjang vektor posisi OA itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk berikutnya, vektor pada dimensi 3 OA didapat dari A min O. Itu adalah X, Z, Z. Jadi, panjang vektor posisi OA sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Berikutnya, panjang vektor AB pada dimensi 2. Ada dua titik, yaitu titik A di X1, Y1 dan B X2, Y2. Maka vektor AB didapat dari B min A. Jadi X2, Y2 dikurangi X1, Y1. Jadi vektor AB-nya adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Maka untuk menentukan panjang vektor AB, kita notasikan dengan ini ada vektor AB, kemudian dikasih pagar kiri dan kanan. Itu adalah cara penulisan panjang vektor AB, yaitu akar X2 min X1 dipangkatkan 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 dipangkatkan 2. Untuk selanjutnya, panjang vektor pada dimensi 3. Ada dua titik pada dimensi 3. Titik A, X1, Y1, Z1. Dan B, X2, Y2, Z2. Maka vektor AB bisa dinyatakan dalam B dikurangi A. X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Maka vektor AB adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Jadi, untuk menentukan panjang vektor AB, jadi notasi dari panjang vektor itu adalah vektor AB dikasih pagar kanan dan kiri. Sama dengan akar X2 min X1 dipangkatkan 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 dipangkatkan 2 ditambah Z2 dikurangi Z1 dipangkatkan
2. Kemudian ada suatu contoh soal, suatu vektor AB dengan titik A 1,2 dan B min 2,3. Berapakah panjang vektor AB? Jadi kita perhatikan anak-anak, ada suatu ruas garis. Ruas garisnya bertitik pangkal di titik A 1,2 dan berujung di titik B min 2,3. Kita bisa menghitung panjang ruas garis ini. Nah, maka untuk menentukan panjangnya, langkah pertama kita cari vektor AB-nya dulu. Jadi vektor AB sama dengan B min A. Min 23 dikurangi 1, 2. Min 2 dikurangi 1, 3 dikurangi 2. Jadi vektor AB sama dengan min 3, 1. Nah, kita menulisnya dengan menggunakan vektor kolom. Kita susun secara vertikal. Selanjutnya, panjang vektornya adalah akar min 3 dipangkatkan 2 ditambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan akar min 3 kali min 3, 9 ditambah 1 dipangkatkan 2, 1. Jadi, panjang vektor AB adalah akar 10. Contoh berikutnya. Suatu vektor AB dengan titik A 1, 4, min 2 dan B min 3, 2, 1. Berapa panjang vektor AB? Kalau kita perhatikan ada 3 titik. Ini artinya titiknya berada di dimensi 3. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu vektor AB didapat dari B dikurangi A. Min 3, 2, 1 dikurangi 1, 4, min 2. Sama dengan min 3 dikurangi 1 hasilnya min 4. 2 dikurangi 4 hasilnya min 2. 1 dikurangi min 2 hasilnya 3. Jadi panjang vektor AB adalah akar min 4 dipangkatkan 2. Berarti min 4 kali min 4 hasilnya 16 ditambah min 2 dipangkatkan 2. Itu artinya min 2 kali min 2 hasilnya 4 ditambah 3 pangkat 2. Artinya 3 kali 3 9. Jadi hasilnya adalah akar 29. Kemudian ada contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Diketahui vektor A, jadi penulisan vektor itu bisa menggunakan huruf kecil, hanya satu huruf saja. Vektor A sama dengan 2i plus 3j min 2k. Berapa panjang vektor A? Dari soal kita perhatikan vektornya dinyatakan dalam komponen IJK. Nanti langkahnya kita ubah dulu menjadi vektor kolom atau vektor baris. Jadi kita ubah dulu menjadi vektor kolom ya. Jadi kita tulis koefisien dari I-nya adalah 2, koefisien J-nya 3, koefisien K-nya min 2. Selanjutnya panjang vektor A sama dengan akar 2 dipangkatkan 2 ditambah 3 dipangkatkan 2 ditambah min 2 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Min 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi panjang vektor A adalah akar 17. Untuk selanjutnya, poin yang kelima, vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya adalah 1. Jadi ada suatu ruas garis, dia yang memiliki ukuran panjang 1. Itu dinamakan dengan vektor satuan. Contoh di sini ada vektor A. 1, 0, 0. Ini kalau kita cari panjangnya kan 1 pangkat 2 ditambah
0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan yang vektor B, 0, 1, 0. Panjangnya juga 1. Vektor C, 0, 0, 1. Panjangnya adalah 1. Jadi, vektor A, B, dan C dinamakan vektor satuan karena memiliki ukuran panjang yaitu 1. Untuk berikutnya, diketahui suatu vektor A, maka untuk menentukan vektor satuan A adalah, jadi simbol dari vektor satuan itu adalah A topi ya, bentuknya seperti topi. A topi sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Di sini ada penjelasannya, kalau A topi namanya vektor satuan, A ada garis di atasnya dinamakan vektor A, kemudian ada pagar kanan dan kiri dinamakan panjang vektor A. Contoh soal, cara menentukan vektor satuan dari vektor A dinyatakan dalam IJ. Ini artinya ada di dimensi 2 ya, karena komponennya I dan J. Dari vektor A 3I plus 4J kita nyatakan dulu dalam vektor kolom. Kita ambil koefisiennya atau angkanya yaitu 3, 4. Langkah berikutnya kita cari panjang vektornya. Panjang vektor A sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya 9 ditambah 16, akar 25. Jadi panjang vektor A sama dengan 5. Langkah berikutnya kita masukkan di vektor satuan. Sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Jadi vektor A-nya adalah 3I plus 4J dibagi 5. Bisa kita nyatakan vektor satuannya adalah 1/5 dikalikan 3I plus 4J. Jadi suatu vektor jika dirubah menjadi vektor satuan, hasilnya juga berupa vektor. Di sini dinyatakan dalam vektor IJ. Jadi dalam vektor basis. Yang keenam, kesamaan dua vektor dan lawan dua vektor. Ada dua vektor A dan B dikatakan sama jika, jadi di sini intinya ada dua ruas garis dikatakan sama jika ada ketentuan yang pertama, panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Simbolnya seperti itu ya. Jadi panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Yang kedua, arah vektor A sama dengan arah vektor B. Selanjutnya, lawan dua vektor atau nama lainnya adalah inverse vektor, yaitu suatu vektor yang apabila dijumlahkan akan menghasilkan vektor 0. Misal, diketahui vektor A. Bagaimana lawan dari vektor A? Berdasarkan penjelasan di situ bahwa suatu vektor apabila dijumlahkan akan menghasilkan vektor 0. Jadi, suatu vektor A ditambah dengan suatu vektor dan hasilnya adalah vektor 0. Nanti langkahnya kita misalkan suatu vektor itu adalah vektor X. Jadi vektor X didapat dari vektor 0 dikurangi vektor A. Kok bisa dikurangi? Karena yang vektor A ada di ruas kiri berpindah ke ruas kanan menjadi min. Maka hasilnya vektor X sama dengan min vektor A. Inilah yang dinamakan dengan lawan dari vektor A. Jadi kesimpulannya, suatu vektor A, maka lawannya adalah min vektor A. Sekian anak-anak
materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Wes. Satu, dua, tiga.